Viewers, kembali lagi bersama aku Claudi. Di mana lagi kalau bukan di BTS Behind the Song. Viewers, hari ini Claudi lagi ada di studio musisi tanah air yang pastinya kalian semua tahu. Tapi kayaknya nanti kita bakal banyak banget chit-chatnya. Kita kenalan dulu kali ya, biar nanti tuh kita makin enak gitu ngobrolnya. Langsung aja kita sapa-sapa. Ada Kak Ardhito Pramono dan ada Kak Tina. Halo. Halo, apa kabar nih Kak? Kabar baik. Seneng banget Claudi tuh boleh datang ke sini. Pas pertama Claudi masuk tuh studionya tuh kelihatannya tuh kayak homey banget. Teman-teman juga pada bilang kan katanya tuh studionya homey, menyenangkan. Ini tuh studionya menyenangkan seperti ini menjadi salah satu sumber inspirasi nggak sih Kak untuk Kakak menjadi musisi sampai hari ini? Sebenarnya sih pasti ya, karena dari tata lampu, dari gear yang kita punya, dari penataan ruang gitu, itu pasti akan nge-support ideas dan inspirasi kita untuk bikin karya. Terus Kak, untuk menjadi Kakak Ardhito Pramono yang hari ini ya, musisi yang keren banget, lagu-lagunya juga keren, itu yang dari kecil punya cita-cita untuk menjadi penyanyi atau gimana? Sebenarnya saya kuliah film, tapi nggak tahu kenapa nyemplung di musik gitu ya, karena dari SD emang udah belajar gitar. Dulu belajar gitar juga otodidak, belajarnya dari majalah gitu ya. Jadi emang passionnya udah di musik, tapi karena nggak pede, nggak bisa baca not balok, akhirnya ngambil jurusan kuliahnya perfilman gitu. Dimana emang kayak dari film sama musik gak begitu jauh deh tentangnya. Makanya mencoba untuk bisa dapat opportunity untuk jadi music director di salah satu perusahaan agency. Di situ tempat gue ngasah untuk bikin musik. Gitu. Dan akhirnya setelah rilis satu single keluar, single alhamdulillah diterima dengan genre yang cukup berbeda ya. Waktu itu bossa nova. Terus akhirnya ketemu sama salah satu director tanah air yang luar biasa juga, Angga Dimas Atongko. Diajakin untuk bisa main film sama beliau. Jadi nanti kita cerita tentang hari ini, film pertama aku. Nonton. Iya, jadi anak band juga sih sebenarnya, karakternya nggak begitu jauh gitu. Jadi setelah itu ya udah produce lagu lagi, produce untuk sendiri awalnya, dan akhirnya sekarang bisa ketemu sama Kinya, sosok talenta muda yang referensinya tuh bahaya banget sih. Maksudnya referensinya udah dari tahun 50-an dia dengar, Amy Winehouse Kinya dengar, dan kita sama gitu ya. Tahun-tahun 2000-an, era-era shoegaze gitu, kita dengerin Belle and Sebastian, gitu-gitu sih, ternyata nyambung, dan kita decide untuk kenapa nggak kita kolaborasi aja. Since Ardhito juga jarang kolaborasi sama orang lain. Nah, terus ngomong-ngomong soal kakinya nih ya, kakinya ini kan diproduseri oleh Kak Ardhito nih. Sekarang juga udah mengeluarkan 2 single. Tapi sebelum itu Kak, kita mundur dulu nih. Perjalanan karir Kakak dulu tuh gimana sih? Apakah dari dulu emang pengen jadi penyanyi atau gimana nih Kak? Aku sih dari kecil nggak pernah ada cita-cita jadi penyanyi. Tapi emang dari kecil sih suka nyanyi, les nyanyi, terus juga les instrumen juga sempet. Jadi ya emang dari kecil udah udah terbiasa sama musik, sama nyanyi gitu. Terus pas diajak collab nih sama Kak Ardhito, itu gimana sih Kak rasanya? Ya awalnya aku excited aja sih. Maksudnya kayak aku emang nggak pernah kayak ngebayangin keluarin lagu aja itu kayak nggak pernah di kepala aku sih. Tapi kayak aku dapat opportunity ya, akhirnya aku kayak yaudah gitu. Nah, Kak kan sekarang udah mengeluarkan single nih. Itu sebenarnya ceritanya tentang apa sih Kak? Soalnya kan kalau misalnya Kak Ardhito ini mengeluarkan single-single atau lagu-lagunya pasti musiknya tuh maknanya dalam banget. Nah, boleh nggak sih Kak diceritain? Ya, untuk single pertama yang Loving You itu cerita tentang mencintai seseorang, tapi akhirnya you lose yourself in the middle of the relationship. Jadi kayak akhirnya tuh kayak kita ngorbanin diri sendiri buat orang lain. Ada kesulitan nggak nih Kak waktu produce musik itu?
Sebenarnya kayak aku ingat banget kita buat lagu itu kayak waktu before show banget gitu. Dan akhirnya tuh kayak just like a spark of inspiration aja sih, tiba-tiba kayak oke, punya ide gitu. Terus akhirnya ya jadi gitu. Jadi kayak tantangan lebih ke kayak oh ya itu kan single pertamaku gitu. Jadi kayak overall nggak terlalu ada tantangan waktu buat yang single pertama. Single pertama ini kan diterima oleh masyarakat ya. Terus akhirnya mengeluarkan single terbaru yang baru banget nih, Love Distance. Kalau yang ini tuh ceritanya tentang apa kalau yang Love Distance? Boleh? Kak Ardhito. Kalau karena gue yang bikin musiknya juga dibantu sama Erik Sunjayanto, juga ini sebenarnya agak personal gitu ya, tentang percintaan dua orang yang kalau zaman sekarang bilang long distance relationship, LDR. LDR ya. Tapi nggak semua LDR itu berhasil, dan banyak kasus-kasus teman-teman yang long distance relationship yang gagal dan toxic relationship juga jadinya. Dan di akhir lagu kita kasih tahu kalau misalnya ternyata emang kita nggak bisa ngasih kebahagiaan, naruh kebahagiaan dari orang lain. Oke, kebahagiaan itu soalnya dari diri kita sendiri baru ke orang lain. Betul. Mantap. Tapi aku mau nanya nih Kak, kenapa sih kalau misalnya bikin single ya, itu selalu maknanya mendalam banget dan pasti kena di kita-kita sebagai pendengar. Itu gimana sih Kak, apa brainstormingnya kayak, aduh coba misalnya kayak survei gitu kayak, ini gimana menurut kamu, masuk nggak ke kita gitu. Karena kan ada lagu yang ya udah lewat aja kan, tapi kalau lagunya Kak Ardhito tuh kayak di hati tuh klik gitu. Amin. Thank you. Sebenarnya sih dari banyak yang dari personal, banyak juga yang emang terinspirasi dari skrip film gitu, dan juga gak tau ya, lagu itu kadang-kadang manifestasi tentang apa yang akan kita alami gitu. Jadi itu magicnya di situ gitu. Kalau misalnya kita lagi down, terus habis itu ngedengerin satu lagu yang saya ciptain bikin berapa tahun yang lalu gitu ya, wah ini nih jawabannya nih gitu. Jadi ada magicnya sendiri gitu, yang aneh dari bikin lagu. Emang beda ya kalau musisi pakai hati tuh pasti nyampe ya. Tapi kakinya aku mau balik lagi nih ke kakak. Gimana sih pertama kali ketemu sama Ardhito tuh, ketemu di mana gitu? Kita ketemu di festival musik ya. Ketemu di festival musik terus langsung jamming gitu sih. Kayak langsung klop nih ya. Ya udah gimana kalau Nyanyi misalnya aja gitu. Nah terus sampai di hari ini berarti kayak achievementnya udah bagus dong sampai sini ya. Udah ngeluarin 2 single. Terus harapan ke depannya apa nih Kak? Ya lanjut buat karya baru terus pasti. Sekolah juga. Kakak nih lagi kuliah? SMA. Oh, terus nanti mau kuliah musik juga? Oh, oke. Pokoknya lulus sekolah dulu sambil berkarir menjadi musisi ya, biar kayak Kak Ardhito nih udah mantep dikenal seluruh Indonesia nih. Tapi ngomongin tadi kan sempet nyenggol-nyenggol soal acting nih, ya kan udah ada filmnya juga. Kalau kakinya ada nggak sih kalau misalnya tawaran main film? Kamu sih nggak, kayak aku nggak bisa banget sih acting. Kayak aku nggak ada interest di bidang industri acting dan film gitu sih. Kayaknya kalau misalnya acting nggak, aku nyanyi aja karena suara aku udah bagus banget gitu ya. Boleh di-spill nggak sih Kak, kedepannya ada single terbaru apa sama albumnya? Ya, kalau untuk single pasti ada, album juga ada di tahun depan, akan ada album, dan gue akan nge-produce satu musisi juga selanjutnya bernama Om Leo. Dia akan bikin album yang akan menguncangkan dunia skena sih, karena selama 20 tahun akhirnya sosok Narpati Awangga bikin album gitu ya. Dan di akhir tahun ini, di bulan Desember 28, ada film saya baru keluar. Apa tuh? Judul 13 Bom di Jakarta. Oh, aku tahu itu 13 Bom di Jakarta. Oke, jangan lupa nonton ya. Tapi kita kembali ke musik ya. Nah, terus habis itu kalau misalnya untuk tahun depan nih, ada resolusi nggak sih? Ini kan mau tahun 2024 nih, tahun baru. Mungkin dari Kak Hasina dulu nih, resolusi 2024-nya. Resolusi
lanjut buat karya yang pasti keluarin single baru, album kalau bisa kan, sama ya overall untuk grow as a person sih juga. Oke, kalau kakak? Semoga bisa tetap berkarya, bisa tetap punya banyak inspirasi untuk bikin karya, terus tahun depan bisa dapat banyak waktu luang untuk orang-orang yang sayang. Pasti Dia viewers mau- meleleh nih ya kalau misalnya seorang Ardhito yang ngomongnya. Tapi aku mau nanya nih, aku kepo soal masalah single tadi. Itu kan untuk menjadi sebuah single itu kan nggak langsung instan ya. Biasanya tuh prosesnya berapa lama sih? Kayak dari nulis, terus kan kalau misalnya musik ada di aransemennya dulu. Iya. Kalau aransemen sih nggak begitu lama ya, karena kita banyak yang bantu. Ada Erikson Jayanto, ada Ayla. Ayla itu seorang percussionist dari Bandung, dia bantuin banyak, dan teman-teman juga ada dibantuin Ali, dia bantuin Danila, gitu, bantuin Ran, dan juga Ayla nge-take percussion di sini. Terus untuk lagunya sih nggak lama ya, mungkin 1 jam bikin lagunya, tapi produksinya makan waktu sebulan. Oke, sebulan lumayan ya. Jadi kalau misalnya nih ya ada musisi tanah air yang mengeluarkan single terbaru, viewers harus dukung, apalagi kalau misalnya suaranya bagus, terus maknanya juga dalam. Tapi ini bakal ada konser nggak sih ke depannya Kak di tahun 2024? Pengennya ya, setelah bulan puasa kali ya, saat Oke. Oke, mantap, ditunggu konsernya ya Kak. Terima kasih banyak untuk Kak Kakinya, pokoknya semoga Kakak sukses terus. Ada yang mau disampaikan nggak sih Kak ke anak-anak muda semua? Kan Kakak nih anak muda, berpendidikan, berkarir juga di musik. Apa sih Kak harapannya, kayak apa yang mau disampaikan nih pesan-pesannya ke anak-anak muda gitu? Biar mereka tuh semangat, sekarang kan banyak anak muda tuh yang cinta-cintaan, males-malesan gitu, biar kayak Kakak gitu. Aku sih my message will probably be tetap semangat ya pasti. Jangan lupa untuk selalu love yourself before you love others, and to always remember that you are made for things harder expectations. So tetap semangat sama reach for the stars. Woi, keren banget ya. Anak-anak muda tolong didengar ya. Pokoknya jadi anak muda itu harus semangat. Gak boleh yang namanya malas-malasan, pokoknya terus berkarir. Tapi Kak ini kepo lagi ya, sebentar satu lagi ya. Aku mau nanya, ini kan Kakak udah jadi musisi nih hari ini. Kenapa sih kayak sekolahnya itu masih kayak dijalanin gitu? Kadang kan biasa kayak, udahlah udah syuting, udah jadi artis dah lah gitu. Aku emang suka sekolah, Pendidikan. suka sekolah sih, lumayan suka banget sih. Jadi kayak emang aku cita-citanya tuh mau jadi psikolog. Oh, Ya aku selain karir di musik, aku emang masih fokus banget di sekolah. mantap. Nanti musisi juga, psikolog juga, mantap. Sukses terus ya Kak. Ditiru anak-anak ya, viewers semua. Pokoknya nanti kalau misalnya kalian ini punya cita-citanya pengen jadi artis, atau kalau misalnya suka main musik, ingat sekolah itu nomor 1. Karena kalau misalnya pendidikan itu bisa dipakai sampai nanti tua ya. Kalau Kak Ardhito sendiri apa nih Kak? Kalau gue sih sebenarnya untuk anak-anak, teman-teman musisi, teman-teman yang lagi berkarya, berjuang meniti karirnya untuk menjadi apapun yang teman-teman inginkan, terus membiasakan diri dari proses apapun itu, proses bikin musik, proses menggambar, berkarya, bikin tulisan, bikin film, apapun itu, biasakan dengan prosesnya. Karena kalau misalnya dirasa nyerah, itu nggak akan bisa menjadi apa yang teman-teman inginkan. Jadi seek for the uncomfortable. Pokoknya viewers jangan lupakan yang namanya proses dan nikmatin aja prosesnya, karena nanti kalau misalnya kalian kerja keras pasti hasilnya akan manis. Langsung aja ada persembahan dari Kak Ardhito dan juga Kakinya, Love Distance.
tired again, broken again, like something from me when I'm tired and tired and tired again. I don't wanna die alone. I don't wanna die alone. I'm falling into the middle again, stop the night just again. So trying to step for me, who am I? I don't wanna die alone. I don't wanna die alone. So we make same mistakes over and over after get on this lately. So why do I have vision of this love? I just don't know what to say. Love is all about this thing. Although I can imagine how I feel without you. Love is all about this thing. Love is all about this thing. Although I can imagine how I feel without you. Love is all about this thing. Why do I have vision over this? Viewers, kembali lagi di Behind the Song. Kalau misalnya tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Kak Ardhito Pramono dan juga Kak Cinya, kali ini Claudia mau kasih informasi datang dari 5 musisi yang namanya itu dan juga kehidupannya dipakai dalam menjadi sebuah mata kuliah nih. Wah, kira-kira ada siapa aja ya? Yang pertama ada Taylor Swift nih. Jadi Taylor Swift ini nggak usah diragukan lagi, pendidikannya cemerlang, S3, karir musiknya luar biasa. Bayangin aja viewers, dia itu menjadi salah satu mata kuliah karena di situ akan mempelajari tentang perkembangan musik dan juga pengaruh Taylor Swift dalam dunia musik. Selain itu viewers, ada juga BTS, ini boy group asal Korea Selatan yang digandrungin oleh kita-kita anak muda ya. Pantes aja dia itu menjadi salah satu mata kuliah. Wah, keren banget nih, pasti bakal banyak banget yang suka sama mata kuliah ini nih. Kalau misalnya emang mereka menjadi inspirasi, terus mereka itu impactnya luar biasa terhadap dunia musik, wajar aja kalau misalnya itu nanti akan dipelajari nih, karena berkaitan dengan yang namanya pendidikan, terus juga musik dan juga perkembangan musik. Tapi viewers jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada lanjutan dari informasi barusan. Kalau gitu, waktu aku udah habis nih ya viewers, saatnya Claudia pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu saksikan Behind the Song only on Celebrity TV. Aku Claudia pamit, bye-bye.